وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya, demikian tadi telah kita sama-sama membaca surah Fatihah, surah lainnya, tahmid. Mudah-mudahan bacaan kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk acara berikutnya itu acara itu materi keilmuan yang akan disampaikan oleh kita kepada saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali berkumpul. Allah gerakkan hati kita untuk berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini, walaupun kondisinya malam hari ini agak sepi ya, jadi sibuk. Biasa Pak, kalau akhir bulan itu habis jajan. Ya Allah. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa berkumpul lebih ramai. Malam hari ini kita lanjutkan Safinatun Najah. Kita sampai malam hari ini, kita sudah membahas tentang tuma'ninah. Ma huwa tuma'ninah? Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah itu ia sakunu ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwi muhallaqu biqadri subhanallah. Jadi tuma'ninah itu adalah jeda berhenti istirahat di dalam sholat minimal sesingkat-singkatnya satu kali mengucapkan subhanallah. Di dalam kita berzikir mengucapkan kata subhanallah itu mungkin butuh waktu sekitar 2-3 detik. Berarti kita harus berhenti di waktu selama kita mengucapkan minimal satu kali subhanallah. Arkanul lati talzamuhu fiha tuma'ninatu arba'ah. Ada 4 tempat rukun dan kita wajib untuk tuma'ninah di dalamnya. Yang pertama ar-ruku, ketika kita ruku. Jadi ketika kita ruku tidak boleh terburu-buru. Yang kedua wa'tidal, ketika kita bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Wasujud, ketika kita sujud. Wal julusi bainas sajdatain, kemudian duduk di antara 2 sujud itu. Apa yang dimaksud tuma'ninah di dalam 4 rukun fi'liyah itu? Rukun gerakan. Karena di dalam 4 gerakan itu sebetulnya tidak disertai dengan rukun qauliyah. Jadi ketika kita ruku, kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu bukan rukun qauliyah. Sekalipun kita hanya membaca subhanallah, singkat kita membaca subhanallah, atau kita pengen membaca lengkap hanya 1 kali, tidak 3 kali, sudah sah sholat kita. Makanya kalau bulan Ramadan itu ada video-video viral yang cepat singkat, mungkin dia mempelajari fikih secara mendalam. Jadi di fikih itu Pak ada istilah vulgar. Vulgar itu bukan yang jorok-jorok, tapi vulgar itu kajian fikih yang sudah mendalam, yang tidak semua orang sebetulnya harus kita sampaikan. Sama ketika orang sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian
Walaupun kita hanya mengucapkan subhanallah udah cukup. Ini yang dimaksud kajian vulgar yang jarang disampaikan oleh para kiai, karena kalau yang muda-muda dengar takutnya menyepelekan ibadah. Nanti singkat semua cepat. Tapi yang pasti kita harus ada tumak nina, berhenti sejenak. Malam hari ini kita mengulangi yang sudah kita bahas. Malam hari ini kita sebetulnya membahas tentang sujud sahwi. Faslun asbabus sujud sahwi arba'ah. Jadi sebab-sebab kita sujud sahwi itu ada 4. Dan harus kita pahami bahwa sujud sahwi di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Sunnah ya. Asbabus sujud sahwi arba'ah. Jadi sunnah kita melaksanakan sujud sahwi di dalam sholat itu ada 4. Yang pertama, al-awwalu tarku ba'din min ab'adis sholati aw ba'dil ba'di. Meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Jadi harus kita pahami dulu, di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam sholat itu ada sunnah hayat dan ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat adalah sunnah yang ketika kita tinggalkan tidak membatalkan sholat dan kita tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya membaca surah-surah pendek. Jadi membaca surah pendek setelah membaca surah Al-Fatihah itu sunnah hayat. Itu tidak wajib kecuali surah Al-Fatihah. Kalau surah Fatihah rukun sholat wajib. La salata wa la taqra'u bi fatihatil kitab, atau la salata wa la taqra'u bi suratil Fatihah. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah pendek itu termasuk dari sunnah hayat. Kemudian ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini ditinggalkan tidak membatalkan sholat, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini pun diartikan sunnah yang jarang dan hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ketika kita lupa sunnah ab'ad ini, kita lupa tahiyat awal, lanjut sholat kita, tidak batal sholat kita, tapi kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Sama kita kan mengkaji mazhab Imam Syafi'i. Ketika kita tidak membaca doa qunut, kita lupa membaca qunut, dan di saat itu pun kita juga disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi mazhab itu ada 2 yang mengatakan doa qunut itu sunnah. Yang pertama Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau Imam Malik, mereka membaca doa qunut itu sebelum dia ruku. Kalau mazhab Imam Syafi'i, setelah dia bangun ruku, sami Allahu liman hamidah, baru qunut. Kalau Imam Malik beda. Habis baca surah pendek, dia langsung angkat tangan. Ya Allah. Dan ada ilmu di dalam qunut itu. Jadi qunut itu Pak, kita perhatikan. Pak Yadi pun sama, waktu saya tinggal di sini perhatikan. Itu 5 bacaan terakhir itu jahar tuh. Kita besarkan suara ketika membaca qunut, dan makmum di saat itu mengaminkan. Kenapa hanya 5 yang pertama? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Cuma 5 ini. Seterusnya inna taqdi wa la yudhari. Kenapa cuma 5 awal ini yang suara imam itu dikeraskan dan diaminkan oleh makmum? Karena hanya 5 pertama ini adalah doa isinya. Selebihnya itu adalah pujian-pujian. Ya, jadi yang kita wajib disunnahkan untuk sujud sahwi yang pertama ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Lupa baca dulu di antara, lupa tahiyat awal. Kemudian yang kedua, at-tsani fi'lun ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'aluhu nasi'.
mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika sengaja, namun ketika tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Contoh, begitu kita sholat, baru kita sadar dan merasakan di gigi kita itu ada makanan kecil yang tersisa. Biasanya ada beberapa tindakan yang kita lakukan dalam kondisi seperti itu. Ada yang mengambilkannya, ada yang ketika kondisi aman di samping atau kiri bisa kita meludah-ludah kecil yang membuang kotoran tersebut. Ada yang memanfaatkan kantong depannya, ada yang disimpan di bibir depan. Ketika tidak sengaja kita menelan makanan kecil itu, maka tidak membatalkan sholat, tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Kita pernah mempelajari yang membatalkan sholat. Nanti kita akan masuk bab itu lagi. Dulu kita pernah mengkaji Fathul Qorib. Di antara salah satu yang membatalkan sholat itu ngomong satu kata tapi dimengerti. Ada kucing lewat, satu kata dikit aja keluar dari mulut kita, itu kode bahwa orang yang mendengarkan itu mengerti, dia mengusir kucing. Ini dipahami, ini membatalkan sholat karena satu kata tapi dipahami. Ketika kita sengaja, ini membatalkan sholat, tapi ketika kita refleks, yang namanya refleks itu nggak sengaja. Ketika dia nggak sengaja tidak batal sholatnya, tapi harus sujud sahwi. Lagi sholat, ada tikus jatuh, tiba-tiba dia langsung astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ketika refleks itu tidak membatalkan sholat, tapi ketika dia sengaja, maka itu walaupun kata-kata atau lafaz menyebut asma Allah dianggap kata-kata itu ngobrol di dalam sholat, itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, al-thalith, naqlu ruknin qawliyyin illa ghairi mahallihi, memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Masyaallah. Memindahkan rukun qauli. Kita pernah mempelajari rukun qauli itu ada takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah, tasyahud awal, tahiyat awal, tahiyat akhir, kemudian bersalawat, kemudian salam. Ini rukun qauli. Ketika rukun qauli ini kita pindahkan ke tempat yang lain, maka saat itu pun kita harus sujud sahwi. Misal kita masbuk, imamnya baca surah yang panjang. Begitu imamnya membaca surah yang panjang, mungkin kita khusyuk mendengarkan imamnya membaca karena indah suaranya, sehingga kita lupa membaca surah Al-Fatihah. Padahal ada waktu, ada kesempatan, kecuali tidak ada kesempatan membaca surah Fatihah. Ada waktu, kemudian begitu ruku kita lupa bahwa kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Di saat ruku itu boleh membaca surah Al-Fatihah, tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi, memindahkan rukun qauli. Kemudian yang keempat, iqa'u rukni fi'liyin ma'ahtimali ziyadah, mengerjakan sebuah ragu-ragu di dalam sholat. Contoh, kita sholat subuh. Di dalam sholat subuh itu kita ragu-ragu, ini udah 2 rakaat apa baru 1? Di dalam kondisi kita ragu-ragu 2 atau 1, maka kita harus mengambil yang paling kecil 1, sehingga kita harus berdiri mengambil rakaat yang berikutnya. Bagaimana ketika itu lebih, ketika lebih tapi tidak sengaja tidak membatalkan sholat? Di dalam kondisi seperti itu kita disunahkan untuk sujud sahwi, tidak membatalkan sholat kecuali sengaja. Dan kadang ini kejadian beberapa hari yang lalu di samping dekat rumah. Ini imam begitu sholat maghrib salah, nggak salah sih sebetulnya, lagi bingung, mungkin lagi pusing. Saat dia bangun dari sujud terakhir, dia tanpa salam, dia tanpa takbir, ada suara, tiba-tiba ada aja yang salah. Isya salah lagi. Salahnya begitu rakaat keempat sholat isya, dia berdiri lagi untuk rakaat kelima.
Begitu dia sudah berdiri, sudah sempurna berdirinya, tiba-tiba duduk. Di dalam kondisi seperti itu batal sholat. Kenapa? Berdirinya sudah sempurna. Ketika berdirinya sudah sempurna, teruskan sholat karena dia sudah masuk ke rukun fi'li yang berikutnya. Kecuali baru mau bangun ruku, belum sempurna dirinya, baru mau berdiri, dan masih dalam posisi seperti orang ruku. Tiba-tiba dia tahu, oh ini lebih, duduk lagi. Sah sholatnya boleh. Tapi kalau sudah sempurna dirinya, udah lanjutkan. Gak usah udah diri, makmum subhanallah. Tiba-tiba dia langsung duduk lagi. Batal. Makanya dalam kondisi seperti itu, guru-guru kita mengajarkan kita boleh mufarrid. Di dalam fikih itu ada yang disebut mufarriqah. Mufarriqah itu memisahkan diri dari imam. Dulu kalau bergabung sama teman-teman dari Balai Rombe, mereka tuh ngaji Fathul Mu'in. Guru-guru mereka tuh ngajarin gini, Pak. Kalau ketemu imam ini kan macam-macam. Ada yang nggak pakai basmalah. Kalau nggak wirid habis sholat, nah santai. Ada yang nggak pakai basmalah. Kalau kita ngaji kita Fathul Mu'in, nggak sah sholatnya imam yang tidak baca basmalah. Dan di saat kondisi seperti itu, makmum kita pengikut Imam Syafi'i, kita niatnya mufarrid. Mufarrid itu gak perlu kita mengulangi takbir sebetulnya. Banyak orang yang mengulangi takbir gak perlu, apalagi sudah rakaat kedua ada sesuatu hal yang batal oleh imam. Tapi imam ini gak sadar. Maka di saat itu kita mufarridkan aja dalam hati memisahkan diri dari imam. Ketika kita sudah berniat memisahkan diri dari imam, kita sudah boleh. Bahkan lebih bagus kita mengikuti tetap gerakan imam walaupun kita tidak berjamaah. Kita sudah mufarrid memisah dari imam, tapi lebih afdol. Tapi kita kalau mau memisah pun gak masalah. Ada sahabat yang sholat membaca surah Al-Baqarah. Dia lagi buru-buru, tapi imamnya membaca surah Al-Baqarah. Akhirnya dia niat memisahkan diri. Habis itu pulang dari musafir, dia ngomong sama Rasul, ya Rasul, kalau nggak salah itu Mu'az yang imam. Ya Rasul, sahabat ini sholatnya baca surah Al-Baqarah dan saya terburu-buru, saya niat mufarrid. Saya udah salah, udah selesai sholat. Saya tinggalkan, mereka masih rakaat yang pertama. Kemudian Rasul memberikan nasihat kepada sahabat, ketika kau menjadi imam, ringankan sholatmu. Jadi jangan malu membaca surah-surah pendek ketika kita menjadi imam, karena itu sunnah. Kecuali sholat Jumat mau panjang terserah. Kalau sholat Jumat itu lebih afdol imam, lebih afdol sholat ketika sholat Jumat itu lebih panjang daripada khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat itu sebetulnya singkat. Jadi boleh kita mufarrid. Sama Pak, kalau kita jalan-jalan ke mall, kadang kita ketemu dalam kondisi darurat kita sholat. Imam di depan kita itu orangnya masih muda, pakai baju kaos. Begitu dia duduk, begitu dia ruku, bajunya keangkat, itu di belakang kelihatan semua. Itu batal sholat imam. Maka di saat kondisi seperti itu, kita tidak perlu menghindar, tidak perlu ke belakang. Kita hanya niat mufarrid di dalam hati. Lanjutkan sholat kita. Jangan malah langsung pergi ke belakang, lihatin orang, oh nak beres. Hanya niat. Kemudian sekarang apa itu sujud sahwi? Ini tadi 4. Bagaimana cara sujud sahwi? Sujud sahwi itu 2 kali dilakukan sebelum kita salam. Sebelum kita salam, kelar baca tahiyat, baca tahiyat akhir sampai habis, kemudian kita sujud. Kita sujud. Di dalam sujud itu apa yang kita baca? Minimal kita membaca subhanallah. Ulama mengatakan diam pun gak masalah. Tapi yang saya pelajari, minimal kita membaca subhanallah, atau kita mau membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga bisa. Kemudian juga diajarkan subhana ma la yanam wa la yastur. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Boleh, 3-tiganya boleh Pak. Mau simpel gak hafal, subhanallah udah cukup. Jadi sujud, bangun dari sujud. Bangun dari sujud itu baca apa lagi? Diam juga gak apa-apa, subhanallah gak apa-apa. Mau baca Rabbi Ufirli sampai selesai juga lebih afdol, lebih bagus. Sujud lagi, baca subhanallah atau subhanallah dan seterusnya. Bangun dari sujud yang kedua dari sujud sahwi itu langsung salam.
Jadi 2 kali itu sujud sahwi. Lagi-lagi sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tapi sebetulnya afdal. Malu juga kalau ada ustaz misalkan imam lupa tahiyat atau lupa kunut, padahal di situ udah dari dulu kunut terus, nggak sujud sahwi, malu juga. Gimana sih ustaz nggak sujud sahwi itu? Ya, padahal kita diajarkan di dalam fikih. Jadi itu ada 4 sebab di mana kita sujud sahwi. Yang pertama tadi meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat jika sengaja, dan ketika tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Di beberapa pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi sebab-sebab yang membatalkan sholat. Kemudian yang keempat memindahkan rukun qauli, rukun ucapan pada tempat yang lain. Kemudian yang keempat mengerjakan sebuah rukun ragu-ragu. Jadi ditambah ini sholat isya udah 4 rakaat atau baru 3, kita mengambil 3 kemudian berdiri lagi rakaat yang berikutnya dan kita sujud sahwi. Enak ngomongnya sujud sahwi, padahal huruf sin di situ. Sujud sahwi. Kayaknya kayak gitu saja. Sujud sahwi. Insyaallah. Tapi benar sahwi. Ya subhana rabbil azza min qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada guru kita untuk kita Ustaz Syafi'i. Al-Fatihah. Alhamdulillah.